anjurannya itu memperbanyak ibadah, tapi selain itu juga tentunya harus ibadah itu berkualitas. Oh iya, Nah, kita betul. bahas untuk lebih jelas gimana sih Pak, kualitas ibadah yang diharapkan gitu Pak. Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PDM Pontianak TV, pada podcast kali ini adalah spesial edisi Ramadan, membahas soal kualitas ibadah terkhusus di bulan Ramadan. Dan untuk membahas itu kami menghadirkan narasumber Ustadz Eno Sanusi, Magister Pendidikan Islam, Ketua Majelis Tablik, Tarjih, dan Kajian Halal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak. Assalamualaikum Pak Eno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar puasanya Pak ya. Lancar, Nah tidak ini ada Pak, hambatan. kita bincang-bincang soal kualitas ibadah Pak. Oh iya, iya. Ya kan, kalau di bulan Ramadan, anjuran-anjuran dalam kajian-kajian eh, di masjid-masjid atau kajian-kajian Islam dimanapun itu Pak ya, anjuran itu memperbanyak ibadah. Tapi selain itu juga tentunya harus ibadah itu berkualitas. Oh iya, Nah, kita betul. bahas untuk lebih jelas gimana sih Pak, kualitas ibadah yang diharapkan itu Pak. Iya, pertama kalau untuk meningkatkan itu barang itu sudah ada dan biasa sudah dilakukan. Tapi di bulan Ramadan ini tidak biasa-biasa. Nah, ini. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan satu-satunya yang dihadirkan oleh Allah untuk umat Islam itu untuk meningkatkan jati diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan soal menghitung pahala dan tidaknya akan, tetapi kita melihat berkualitas atau tidak yang kita lakukan ini. Karena bulan Ramadan ini Rasulullah itu menyampaikan wejangannya ketika menjelang datangnya bulan Ramadan, dan ini disampaikan oleh sahabatnya yaitu Salman Al-Farisi. Dikisahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, qad adhallukum syahrun azimun mubarak." Wahai manusia, sahabatku, sungguh telah datang kepada kalian tamu agung yang mulia, yakni akan datang kepada kalian, menjumpai kalian, menemui kalian. Tamu agung itu akan membawa berkah, bawa kebaikan. Maka dengan demikian, kata Rasulullah, sambutlah tamu agung itu. Yang dimaksud yakni puasa. Kenapa harus disambut dengan baik? Karena itu sangat menguntungkan, membawa kebaikan. Nah, di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ini akan ada tamu agung nih, datang menyambangi kalian. Coba kita misal, kalau akan kedatangan tamu terhormat ya, tamu agung, tamu istimewa, apakah kita menyambutnya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja, terus tempat yang akan kita suguhkan
kita hadirkan, kita tampilkan biasa-biasa saja? Tentu tidak. Berkualitas sekali. Mungkin digelar dengan karpet, dengan tempat yang dihias, kita berpakaian yang apa ya, di luar biasanya, kemudian tutur bahasa yang kita sampaikan itu bukan main. Mungkin bisa dengan kedatangannya itu disambut dengan ucapan pantun supaya tamu yang datang itu senang. Kita senang menyambutnya, tamu pun senang ketika disambut. Maka semuanya harus berkualitas. Nah, coba kalau kita menyambut tamu biasa-biasa saja, tidak berkualitas, sedangkan tamu itu datangnya sebelumnya mempersiapkan diri dengan pakaian yang indah. Tuan rumahnya biasa-biasa saja. Apa perasaan tamu itu? Nah, yang dimaksud ini adalah bulan Ramadan itu kita meningkatkan kualitas diri. Apa yang akan ditingkatkan? Mungkin kalau kita hari-harinya, bulan-bulan biasanya ada berpuasa Yaumul Bid itu ya, di pertengahan bulan, atau puasa Senin dan Kamis. Nah, ini diperbaiki, ditingkatkan, diniatkan. Ini ada tamu datang nih, tamu kehormatan nih, tamu mulia nih. Harus dihormati. Tingkatkan kita kualitas kita, penampilan kita, sambutan kita. Kenapa? Jangan sampai tamu yang datang itu tersinggung. Nah, kalau sampai tamu yang datang itu tersinggung, apakah enak dia datang ke tempat kita? Nah, ini yang harus dijaga. Artinya di sini, saat ini, kita sedang melakukan ibadah puasa Ramadan ini, kita sambut puasa Ramadan ini dengan kualitas diri kita. Pertama, niat. Niat untuk berpuasa wajib. Puasa ini akan bawa keberuntungan bagi kita. Kalau kita berkualitas diri, insya Allah puasa itu akan mendatangi kita dengan kebaikan juga. Seperti itu. Apa yang diuntungkan bagi manusia? Dosa-dosanya dihapus. Pahalanya oleh Allah ditingkatkan. Kenapa? Tuan rumahnya itu diri kita masing-masing ini. Jiwa kita ini. Sudah bagus. Oh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layak orang ini akan diberi kebaikan. Kenapa? Nyambutnya dengan cara yang baik. Apabila nyambutnya dengan cara yang baik, tentu penerimaan cara yang baik, dan dia pun kita akan diberi dengan cara yang baik pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kualitas itu kan sebenarnya tidak bisa dilihat, Pak ya. Oh iya. Tidak. Tapi niat kita, implementasinya mungkin bisa dilihat lah ya, kayak Iya. misalnya menjelang puasa masjid-masjid itu bersih-bersih. Iya. Kemudian yang biasanya tidak pasang kanopi, kemudian pasang kanopi. Iya. Terus apa ya? Lingkungan itu dirapikan. Itu Dirapikan. bisa menjadi ini, Pak ya, wujud ya. Wujud niat kita untuk menyambut Ramadan. Bisa dibilang begitu, Penyemarak Pak. ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah kelihatannya sudah bagus, berarti punya iktikat di dalam hati itu, punya niat bagus juga. Nah, karena Allah itu kan baca niat. Iya. Nah, kalau kita baca tampilan, Allah itu baca niat, maka perbaiki niat. Wah, ini Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Siapa tahu Ramadan ini terakhir bagi kita. Walaupun kita tidak mengharapkan seperti itu. Apa contohnya? Kurangi berbicara yang tidak baik di siang hari. Dan memperbanyak baca Al-Quran. Banyak bersedekah. Baca Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, diterjemahkan, dikaji isinya. Bahkan dengan kawan-kawan ada tadarusnya, malamnya ada qiyamul lail. Nah, ini namanya kita kan menyambut bulan Ramadan dengan cara-cara ibadah. Ya, itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah nanti implementasinya apa setelah itu? Adalah kebaikan untuk siapa? Ya untuk si penyambut itu, untuk si pelaku itu. Inilah karena ibadah Ramadan itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya itu,
bahwa kata Allah, akulah yang akan beri pahalanya gitu ya. Nggak nampak. Cuma kita supaya nampak bahwa kita akan menyambut dengan bulan Ramadan yang baik itu, yang nampak yang baiknya itu apa sih? Ya mungkin tadi bersih-bersih lingkungan, masjid kita, terus, selayaknya kita berpakaian yang baik ketika ibadah. Jangan lupa kalau berangkat ibadah itu mengambil air wudhu dari rumah, berpakaian wangi-wangian. Nah, kan itu menandakan semarak dan senangnya kita dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu yang nampak ya. Apalagi diadakan kajian-kajian, senang sekali dengan adanya bulan Ramadan. Nah, ini kan artinya menampakkan dalam batin dan lahirnya itu kualitas diri seseorang yang akan menyambut bulan Ramadan. Satu lagi saya mau kasih contoh Pak untuk ibadah yang dianjurkan diperbanyak di bulan Ramadan itu kan membaca Al-Qur'an Pak ya. Iya. Itu ya alhamdulillah kalau kita ke masjid-masjid siang-siang gini biasanya habis sholat itu banyak yang tadarus membaca Al-Qur'an. Nah, Betul. membaca Al-Qur'an yang berkualitas itu seperti apa? Iya. Jadi membaca Al-Qur'an yang berkualitas itu pertama bukan sekedar baca ya, bukan banyaknya. Tapi yang berkualitas itu adalah pahami tata cara baca, makhorijul huruf, tipe-tipe huruf, dan tahsinnya. Itu. Maka kalau orang yang baca Al-Quran yang berkualitas itu pertama diawali dengan belajar. Jangan lupa belajar baca Al-Quran itu, tajwid itu sangat penting. Sangat penting sekali, tahsin. Ada suatu riwayat yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kira-kira setelah menyelesaikan haji wada itu didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengajak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bertadarus bahasanya, untuk membaca Al-Qur'an. Jadi Rasulullah yang membaca Al-Qur'an itu betul-betul dituntun oleh malaikat Jibril, dan makhorijul hurufnya seperti yang kita baca sekarang. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu tidak ada sahabat yang bisa menyaksikan ketika itu kecuali saya dan Ali bin Abi Thalib tadarusnya Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril. Saya juga bingung. Kenapa kok ada orang yang mengajak Rasulullah untuk baca Al-Quran dengan bacaan yang sangat terbaik itu? Kenapa yang menyaksikan itu hanya 2 orang itu? Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu dijelaskan karena ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Nabiullah itu, Aisyah dan Ali bin Abi Thalib kan masih belum begitu remaja ya. Boleh dikatakan masih ya usia anak-anak ya. Ya, setelah itu apa sebabnya? Apa kaitannya itu? Kaitannya itu karena kedua sahabat ini belum pernah melaksanakan dosa-dosa besar. Maka oleh Allah diperlihatkan tadarusnya Rasulullah. Yang lainnya kan seperti yang lainnya kan sudah dewasa ya. Apa yang dilakukan orang dewasa ke sekitar kaum Quraisy itu dilakukan. Tapi kedua orang ini, hamba Allah ini, sahabat Rasulullah ini, Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha itu belum pernah melaksanakan dosa-dosa besar. Nah, kita ngambil iktibar daripada ini, kalau bacaan Al-Quran yang berkualitas itu, pasti bacaannya itu makhorijul huruf, tajwidnya, berikutnya tahsinnya, itu sudah tercover di dalam itu semuanya. Karena terus terang saja Al-Quran ini bacaannya tipe-tipe karakter huruf berbeda-beda. Karena nanti kalau misalnya khoroja dengan haroja, itu kan maknanya sudah berbeda. Alamin dengan
alamin itu beda lagi. Nah, di sinilah dimungkinkan kita harus belajar dan membaca dengan baik. Kemudian kalau buat kita orang Indonesia, sepertinya tidak cukup cuma membaca, Pak ya, tapi tahu juga artinya. Nah, di sini makanya bulan Ramadan ini adalah disebut bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Dan setelah membaca, karena kita orang Indonesia ya, sederhananya kita ini orang Melayu, Al-Quran ini berbahasa Arab, maka sebaiknya setelah dibaca, kan sekarang sudah Al-Quran sudah ada terjemahannya, diterjemahkan. Bila perlu ada kelompok dan setelah diterjemahkan, apa sih makna ini, sertakan juga ayat ini, pasti diantaranya ada asbabun nuzulnya. Apa maunya ayat nih? Nah, disitulah kalau kita ingin meningkatkan kualitas kita di bulan Ramadan ini dengan jati diri kita. Kalau saya analogikan ke ibadah yang lain, Pak ya, misalnya sholat, sedekah, Iya, dan lain-lain, jadi kita itu harus tahu ilmunya, Pak, untuk supaya kita bisa meningkatkan kualitas itu. Misalnya kualitas sedekah, kualitas sholat. Kita harus tahu, kita iya, harus belajar sholat itu iya, bagaimana sih, tujuannya apa, iya. begitu juga sedekah itu apa, begitu gak Pak? Ya, likulli syai'in harakatun bila ilmi, al-ilmu bila amal, wahya la'ib. Itu teringat ketika dulu, segala sesuatu gerakan itu mesti ada ilmunya. Kalau perbuatan itu tidak ada ilmunya, itu disebut mainan, mainan anak-anak. Contoh, anak-anak kalau punya mainan, karena anak itu tidak punya ilmunya, begitu mainannya rusak, bisa enggak dipakai? Enggak dipakai, enggak bisa dipakai. Oleh karena itu, kalau setiap perbuatan tanpa disertai ilmu terlebih dahulu, itu disebut main-main. Misalnya kita baca Al-Quran, ada mohon maaf di antaranya yang penting salah dalam 1 bulan itu saya sekian kali hatam. Boleh, itu bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau tahu ilmu baca. Nah, segala sesuatu tanpa adanya ilmu itu hasilnya kurang maksimal. Nah, disinilah sholat. Harus tahu ilmu sholat. Ngaji, baca Al-Quran. Harus tahu ilmu baca Al-Quran. Tanpa adanya itu rasanya kurang mantap. Kembali ke judul tadi, kualitasnya kurang serk gitu ya. Maka segala sesuatu itu harus disertakan ilmu. Tanpa ilmu rasanya ngambang. Karena begitu diuji dengan karakteristik keilmuan, wah ini berada di bawah standar, berarti tidak berkualitas. Nah, yang berkualitas itu seperti apa? Ya harus ada pendidikannya dulu. Tanpa ada pendidikannya, itu ya biasa-biasa saja, tidak luar biasa. Jadi beribadah pun harus ada ilmunya, Pak ya. Oh iya, beribadah artinya ibadah apa ini? Ibadah mahdoh atau ghair mahdoh? Apalagi ibadah sholat. Sholat itu yang saya perhatikan banyak orang sholat berjamaah. Kata Rasulullah, sholat yang berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Tapi kadangkala kalau tidak rapat, tidak lurus, ya dihukumkan sholatnya masing-masing. Nah ini banyak tidak dipahami. Oleh karena itu harus ada ilmu pelajaran tentang sholat. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Kita menjalankan ibadah puasa, tapi di sisi yang lain kita punya kewajiban ya, mencari nafkah juga, Pak. Iya. Nah, itu membuat orang jadi sibuk ya, Pak ya. Nah, bagaimana Pak, di tengah kesibukan aktivitas-aktivitas yang lain, kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini? Nah, itu juga harus tahu ilmunya. Nah, jaga hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Itu kalau kita tidak tahu apa yang membatalkan ya di jalan terus tak taunya. Begitu lihat, ya Allah, salah. Kalau udah salah berarti nol itu kan. Nah, apalagi misalnya
para pekerja keras itu, kalau pekerja keras itu dia memang dianjurkan kalau tidak bisa puasa langsung bisa fidyah nantinya, itu ya. Atau dibayar di luar puasa, di luar puasa itu kan ada hari-hari libur, di situlah. Nah, di sini kita harus tahu ilmunya lagi ya. Kembali kepada ilmu. Tanpa ilmu kurang baik sekiranya. Apapun perbuatan itu tanpa ilmu. Pemirsa PDM Pontianak TV, itulah akhir dari bincang-bincang kita. Tentunya kami berharap apa yang disampaikan Ustadz Eno tadi bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan pengetahuan supaya ibadah kita bisa lebih berkualitas. Terima kasih sudah menonton bincang-bincang ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan